Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melihat inkarnasi Dewa Bumi dan tidak terkejut sama sekali. Inkarnasi ini menggunakan butir kristal waktu untuk mengembunkan air berat untuk kultivasi. Meskipun ada jeda di antaranya, kecepatannya tidak jauh lebih lambat daripada ketika dia menggunakan semua jenis pil. Jadi itu normal untuk mencapai tahap abadi dewa sejati tahap pertengahan setelah bertahun-tahun. Tepat pada saat ini, cahaya biru pada tubuh inkarnasi menyala, dan berdiri. Pusaran air di laut juga perlahan menghilang. Kamu telah bekerja keras selama ini, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Kamu dan aku adalah satu tubuh, jadi tidak perlu memisahkan kita. Ini adalah air berat yang telah saya kentalkan selama ratusan tahun, kata inkarnasi Dewa Bumi. Ia membalik tangannya dan mengeluarkan tas hitam. Han Li mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Hati-hati, ini sangat berat. Inkarnasi Dewa Bumi memperingatkan sebelum melepaskan. Han Li mengangkat alis dan mengerahkan kekuatan di lengannya. Namun, saat inkarnasi Dewa Bumi dilepaskan, lengannya tiba-tiba tenggelam, dan dia tidak dapat memegang tasnya. Seluruh tubuhnya hampir terseret ke bawah. Ke atas. Han Li berteriak dengan suara rendah. Otot-otot di lengannya menonjol, dan lapisan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Baru pada saat itulah dia nyaris tidak menghentikan tas agar tidak jatuh. Sedikit kejutan melintas di matanya. Air yang deras perlu dimurnikan agar dia dapat mengontrol dengan bebas, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengangkat tas kecil ini. Berapa banyak air berat di dalamnya? Indera ilahi Han Li memasuki tas, dan hatinya bergerak. Tas ini disebut kantong air surgawi. Dia telah membelinya dari aliansi Anika dengan harga tinggi beberapa tahun yang lalu. Ruang di dalamnya sangat besar, dan bisa menampung danau air yang besar. Saat ini, tas itu hampir penuh. Oke, Han Li menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia telah maju ke tahap pertengahan dewa sejati. Terutama setelah dia mengolah kitab suci air berat laut hitam hingga level 4. Tingkat pemurniannya telah meningkat pesat. Kantung air berat ini sudah tidak terlalu jauh-jauh dari mampu memurnikan air berat tingkat keempat senilai aliran kecil untuk naik ke tingkat 5, kata klon Dewa Bumi. Han Li mengangguk. Setelah menyimpan tas air surgawi, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan dua tas kecil yang identik, yang dia serahkan ke inkarnasi. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan, terus berkultivasi. Sedangkan untuk Time Crystal Grain, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyediakannya. Inkarnasi Dewa Bumi menerima dua kantong kecil tanpa sepatah kata pun dan duduk bersila lagi. Tubuhnya sekali lagi bersinar dengan cahaya biru, benang hukum di atas kepalanya sedikit bergetar, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, berubah menjadi pusaran biru kecil. Air laut di sekitarnya melonjak lagi, membentuk pusaran air besar dengan inkarnasi Dewa Bumi di tengahnya. Setitik air hitam pekat secara bertahap muncul di antara tangan inkarnasi, dan perlahan-lahan mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tunggu, berhenti sebentar. Mata Han Li berkilat dengan sedikit keterkejutan saat melihat ini, dan dia tiba-tiba berbicara. Cahaya biru yang memancar dari inkarnasi Dewa Bumi segera menghilang, dan berhenti berkultivasi sebelum berdiri. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa setelah kitab suci air berat laut hitam dikultivasikan ke tingkat keempat, kecepatan kondensasi air berat telah meningkat pesat? Han Li bertanya dengan alisnya sedikit terangkat. Inkarnasi mengangguk dan berkata, ini sekitar 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. 3 kali. Setiap kali sutra air berat laut hitam meningkat satu ranah, apakah kecepatan kondensasi air berat juga meningkat? Han Li awalnya terkejut, lalu langsung bertanya. Setiap kali 3 level pertama naik, kecepatan kondensasi juga meningkat, tetapi jangkauannya tidak besar.
Setelah berkultivasi ke tingkat keempat, kecepatan kondensasi tiba-tiba meningkat, hampir 3 kali lebih cepat, kata inkarnasi dengan tenang. Ekspresi Hanli sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Kitab suci air berat Laut Hitam sangat lambat pada tahap awal, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan aneh seperti itu pada tahap selanjutnya. Dewa Bumi yang menciptakan kitab suci air berat Laut Hitam hanya mampu berkultivasi ke tingkat ketiga, tetapi dia tidak tahan dengan kecepatan kultivasi yang terlalu lambat, jadi dia beralih ke metode kultivasi lain. Dia mungkin tidak mengharapkan situasi ini. Namun, dia sekarang ragu tentang klaim bahwa kitab suci air berat Laut Hitam diciptakan oleh Dewa Bumi saat itu. Jika metode kultivasi ini benar-benar diciptakan oleh orang ini seharusnya mengharapkan situasi ini. Kemungkinan besar metode kultivasi ini tidak dibuat oleh orang ini, tetapi diperoleh dari tempat lain, jadi dia hanya mengumumkannya ke publik. Yah, tidak apa-apa, kamu terus berkultivasi. Hanli berpikir sejenak dan mengangguk. Sekarang dia sedikit tidak sabar untuk mengetahui apakah akan ada perubahan yang lebih besar dalam kecepatan kondensasi jika metode kultivasi ini dapat menembus ke tingkat kelima. Jika memang demikian, dengan bantuan butiran kristal, kecepatan kondensasi air berat akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Di masa depan, bahkan mengembunkan air berat tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 tidak akan terlalu dibuat-buat. Inkarnasi Dewa Bumi duduk bersila lagi, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Pusaran besar segera muncul lagi. Hanli melihat inkarnasi Dewa Bumi, dan matanya berkedip. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya dan melihat ke laut. Itu adalah sinar cahaya yang terbang dari jauh, berhenti di luar tirai cahaya biru, dan menangkupkan tangannya. Luo Feng memberi hormat kepada Tuan Liu Xi. Di tirai tipis di dasar laut, mata Hanli berkedip sedikit, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Luo Feng, ada apa? Begini, Tuan Liu Xi. Besok adalah upacara pengorbanan Pulau Wumeng kita yang terjadi setiap 50 tahun sekali. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk menghadirinya? Luo Feng terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia dengan cepat berkata dengan ekspresi gembira. Dia telah datang untuk memberikan penghormatan beberapa kali sebelumnya, tetapi senior Liu Xi ini tidak menanggapinya sama sekali. Kali ini, situasinya mendesak, dan dia sedikit gugup saat datang. Dia tidak berharap mendapat tanggapan, jadi bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira. Pusaran di laut bergejolak, tapi tidak ada respon untuk waktu yang lama. Aku tidak bermaksud mengganggu kultivasi Tuan Liu Xi. Hanya saja laut angin hitam akhir-akhir ini bergolak. Pertempuran antara Pulau Angin Hitam dan Pulau Bulu Hijau semakin intens, dan ruang lingkup pertempuran semakin luas dan lebih luas lagi. Banyak anggota klan yang merasa tidak nyaman dengan hal ini. Jika Tuan bisa muncul, kamu pasti bisa menenangkan hati anggota klan. Luo Feng cemas dan berkata lagi, Oke, saya mengerti. Saya akan tampil di upacara pengorbanan besok. Suara Hanli datang dari dasar laut, menyela kata-kata Luo Feng. Iya, kalau begitu aku akan segera mengaturnya. Luo Feng sangat gembira ketika mendengar ini, dan dia membungkuk ke arah dasar laut. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang menuju Pulau Wumeng. Di layar terang, Hanli menarik pandangannya. Dia tidak mengambil hati masalah Pulau Wumeng. Secara alami, dia tidak akan pergi dengan tubuh aslinya besok. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan mengirim inkarnasi Dewa Bumi untuk pergi. Dengan kekuatan inkarnasinya di tahap tengah dari Dewa Sejati, itu lebih dari cukup untuk mengintimidasi para dewa keliling yang hanya berada di tahap awal dari Dewa Sejati. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan slip giok. Itu adalah peta laut angin hitam, dan dia menempelkannya di dahinya. Sekarang semuanya sudah beres, saatnya mencari tempat untuk berkultivasi.
Meskipun Pulau Wumeng tenang dan aman, itu bukanlah tempat yang ideal untuk kultivasi terpencil. Meski identitasnya sebagai Liu Xi mungkin tidak terungkap, tidak ada yang mutlak. Jika seseorang benar-benar mengikuti petunjuk dan menemukannya, itu akan sedikit merepotkan. 1 jam kemudian, cahaya hijau yang hampir tidak terdeteksi terbang dari laut ke kejauhan. Dia terbang selama 3 hari 3 malam penuh sebelum dia berhenti. Ini adalah laut yang bahkan lebih jauh dari Pulau Wumeng. Apa yang masuk ke matanya adalah laut yang luas dan tak terbatas dan banyak pulau kecil yang terpencil. Pulau-pulau itu dipenuhi hutan liar. Tidak ada yang pernah menginjakkan kaki di sana, dan tidak ada manusia yang tinggal di sana. Sebaliknya, ada banyak binatang iblis di pulau dan laut. Ada juga banyak tahap integrasi tubuh dan bahkan binatang iblis tahap kenaikan besar. Han Li melihat sekeliling. Fena roh di pulau-pulau di sini tidak buruk. Meski tidak lusuh seperti pulau-pulau besar seperti Pulau Wumeng, tidak banyak perbedaannya. Spirit Qi di sini cukup kaya. Tempat ini sangat jauh dari Pulau Wumeng. Biasanya, hampir tidak ada kultivator yang datang ke sini. Itu adalah tempat yang ideal untuk tinggal di gua. Adapun binatang iblis itu, dia secara alami tidak peduli. Saat dia berpikir, dia telah menyebarkan indera ilahi besarnya ke segala arah. Tidak lama kemudian, sosoknya melintas dan dia mendarat di sebuah pulau kecil di bawah. Pulau ini tidak besar, hanya sekitar 100 mil kelilingnya. Lingkungan di pulau itu cukup rumit. Di tengahnya ada gunung merah setinggi 300 meter. Asap tebal mengepul dari puncak gunung. Itu adalah kawah gunung berapi. Karena gunung berapi sering meletus di dekat gunung, hanya ada bebatuan merah di mana-mana. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Namun, sedikit lebih jauh dari gunung itu ada hutan lebat. Lebih jauh lagi ada rawa dan kolam yang tersebar seperti bintang di langit. Ada juga padang rumput dengan rerumputan hijau subur. Di mana-mana penuh vitalitas. Bunga merah dan hijau bermekaran di mana-mana. Tidak ada kekurangan rumput semangat dan bunga semangat di antaranya. Mata Han Li berkedip sedikit, dan dia mengangguk puas. Meski pulau ini tidak besar, namun nadi roh memang yang terbaik di daerah ini. Dia langsung pergi ke ngarai kecil yang tersembunyi di pulau itu. Dengan lambaian satu tangan, pedang hijau Qi ditembakkan dan memotong dinding gunung. Batu itu hancur seperti tahu. Tidak lama kemudian, bentuk embrio dari tempat tinggal gua muncul. Han Li tidak membuat ukiran yang rumit. Dia hanya menghabiskan beberapa waktu ketika dia membuka kebun obat. Dia berhenti setelah dia sedikit merapikan tempat lain. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan setumpuk bendera formasi dan pelat formasi. Dia mengaturnya di dekat tempat tinggal gua yang baru. Setelah pembatasan diaktifkan, lampu hijau lembut muncul. Tempat tinggal gua tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi hutan lebat, menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Pembatasan ini sama dengan pembatasan yang dia buat sebelumnya di luar arai guntur teleportasi bawah air. Itu tidak memancarkan aura sedikit pun. Bahkan jika seorang kultivator dewa sejati menggunakan indera spiritual untuk menjelajahinya, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Selanjutnya, Han Li mengeluarkan beberapa tumpukan alat formasi. Itu adalah batasan yang digunakan untuk melindungi tempat tinggal gua di puncak Red Afterglow. Dia mengaturnya di pinggiran gua tempat tinggal seperti ember besi. Dia bahkan mengeluarkan satu set formasi besar dan memasangnya di pinggiran pulau, menutupi seluruh pulau di dalamnya. Namun, dia tidak mengaktifkan batasan tersebut. Itu untuk menghadapi musuh asing yang mungkin muncul di masa depan. Setelah melakukan ini, Han Li berbalik dan berjalan ke dalam gua dan datang ke kebun obat. Untuk tempat ini, ia sengaja membukanya cukup lebar. Itu bahkan lebih besar dari yang sebelumnya di gua-gua puncak Red Afterglow. Setelah dia berdiri di tempat sejenak, lengannya melambai beberapa kali.
Sekelompok tanah spiritual dengan warna berbeda muncul dan jatuh ke kebun obat. Han Li kemudian mengeluarkan berbagai macam cairan spiritual dan mulai mencampurkan tanah spiritual. Dia kemudian mengatur susunan dan larangan dharma di mana-mana di kebun herbal, membagi kebun herbal menjadi area yang berbeda. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan berbagai jenis ramuan spiritual dari tas penyimpanannya dan dengan hati-hati memindahkannya ke kebun ramuan baru. Saat Han Li sedang merapikan kebun herbal, upacara di Pulau Wu Meng dimulai. Pada saat ini, seluruh langit di atas pulau diselimuti oleh cahaya merah yang sangat indah. Selain itu, banyak pilar kayu hitam muncul dari udara tipis di seluruh pulau, dan ada anglo di atas pilar yang terbakar dengan kobaran api, memberikan perasaan hikmat. Di sebuah alun-alun besar, 3 rak besar dibangun, masing-masing setinggi beberapa ratus kaki, dengan api yang berkobar di atasnya. Di tengah rak berdiri sebuah altar besar. Di bagian atas altar berdiri sebuah patung setinggi beberapa ratus kaki, dan di bawah altar berdiri kerumunan orang. Pada saat ini, semua kultivator klan Luo ada di sini. Selain mereka, ada juga beberapa kultivator dengan pakaian lain, yang hanya berasal dari Ichi Crystal Island dan 2 pulau bawahan lainnya. 4 sosok berdiri di depan orang banyak. Orang di paling kiri adalah Luo Feng, dan 3 orang di sebelah kanan adalah pemuda berwajah putih. Dia memiliki wajah yang tampan, sosok yang ramping, dan bermartabat. Orang lain adalah seorang sarjana Konfusianisme paruh baya dengan tahi lalat hitam di wajahnya, memberikan perasaan muram. Orang paling kanan adalah seorang wanita muda dengan penampilan yang agak cantik, bibir tipis, hidung seperti batu giok, mata cerah, dan sosok langsing. Dia mengenakan gaun hijau zamrud, memperlihatkan sepetak kulit putih di dadanya, dan belahan dada montok yang dalam terlihat samar-samar. Semua orang menyembah patung di altar, dan keempat orang ini tidak terkecuali. Ekspresi Luo Feng serius, dan pemujaannya sangat teliti. 3 orang lainnya memiliki jejak ketidaksenangan di wajah mereka, dan gerakannya jelas sedikit asal-asalan. Mereka semua adalah kultivator alam abadi Dewa Sempurna, dan tentu saja, mereka tidak mau menyembah patung Dewa Sempurna lainnya. Waktu perlahan berlalu, dan segera, upacara sudah setengah jalan. Luo Feng dan 3 orang lainnya telah menyelesaikan urusan mereka, dan sekarang mereka meninggalkan barisan depan kerumunan dan duduk di kursi terdekat. Patriark Luo, upacara hari ini adalah acara besar untuk Pulau Wu Meng. Apakah rekan Daois Liu Xi tidak akan menunjukkan dirinya? Pemuda berwajah putih itu tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong, sejak kita bertemu, rekan Liu telah berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, dia masih belum keluar. Apakah dia mengembangkan semacam teknik rahasia yang luar biasa? Sarjana Konfusianisme paruh baya juga berkata. Mata cantik wanita muda itu menatap Luo Feng. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, pertanyaan di matanya sangat jelas. Luo Feng melirik mereka bertiga dan terkekeh, aku sudah bertanya pada Tuan Liu Xi kemarin. Dia akan muncul hari ini untuk bertemu semua orang. Benar-benar, saat ketiganya mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka langsung bertanya. Tentu saja, kata Luo Feng sambil tersenyum. Pemuda berwajah pucat itu bertukar pandang dengan 2 orang lainnya sebelum dia mengangguk dan berkata, bagus sekali Taois Liu telah menunjukkan dirinya. Sekarang wilayah Laut Blackwing berantakan, kita membutuhkan dia untuk membuat keputusan tentang bagaimana Pulau Wu Meng harus bertindak. Cendekiawan Konfusius paruh baya melanjutkan, apa yang dikatakan rekan Taiyan benar. Saat ini, semua kekuatan di Pulau Blackwing sedang menonton. Lagi pula, Pulau Blackwing dan Pulau Green Feather sama-sama kuat dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pulau kecil seperti kita. Kita perlu memutuskan apa yang harus dilakukan sesegera mungkin. Sekarang adalah waktu yang sulit,
dan jika kita tidak menanganinya dengan benar, konsekuensinya tidak terbayangkan, lanjut sarjana Konfusianisme paruh baya itu. Pemuda berwajah putih itu adalah Taiyan, dan cendekiawan Konfusianisme paruh baya bernama Chen Zong. Ketika Luo Feng mendengar ini, ekspresinya juga tenggelam, dan dia tetap diam. Wanita muda itu tiba-tiba berkata, semuanya, tidak perlu terlalu pesimis. Dengan rekan Liu dan beberapa dari kita di sini, kita dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat, dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk melindungi pulau-pulau ini. Hehe, rekan Ling Yun cukup optimis. Taiyan tersenyum tipis, tapi ekspresinya agak tidak setuju. Saat upacara berlanjut, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, itu akan segera berakhir, tetapi sosok Han Li masih belum muncul. Meskipun Luo Feng masih duduk di sana, sedikit kecemasan melintas di kedalaman matanya, dan dia kadang-kadang melihat ke arah tempat Han Li berkultivasi dalam pengasingan. Ekspresi Taiyan dan dua lainnya menjadi agak aneh. Tampaknya rekan Liu mungkin sedang sibuk dan tidak bisa datang, kata Taiyan. Sebelum dia selesai berbicara, setitik cahaya biru muncul di langit yang jauh. Pada saat berikutnya, itu dengan cepat menjadi cerah, dan berubah menjadi cahaya biru yang sangat menyilaukan yang bergulir di udara. Suara puluhan ribu kuda yang berlari kencang terdengar, dan esensi dunia di seluruh langit melonjak dengan gila-gilaan. Itu berubah menjadi sinar cahaya biru yang bergulir di sekitarnya, dan segala sesuatu di dekat altar diwarnai dengan lapisan cahaya biru. Tekanan yang sangat besar dipancarkan dari cahaya biru, dan menyelimuti semua orang di bawah. Ekspresi semua orang sangat berubah, dan tubuh mereka terasa seperti telah jatuh ke gudang es. Mereka yang berkultivasi sedikit lebih rendah tidak dapat bergerak. Ekspresi Taiyan dan dua lainnya juga sangat berubah, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Dewa sejati tingkat menengah. Chen Zong menelan seteguk air liur dan berkata dengan lembut. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ekspresi Taiyan dan Ling Yun juga dipenuhi dengan keterkejutan, dan ada sedikit ketakutan. Cahaya biru di langit tiba-tiba menghilang, dan sosok biru perlahan turun dari langit, mendarat di atas altar. Tekanan yang sangat besar juga ditarik. Sosok itu dikelilingi oleh cahaya biru, dan tidak mungkin untuk melihat ke dalam dengan jelas. Seseorang hanya bisa samar-samar melihat garis besar seorang pria dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan Dewa Leluhur, Luo Feng sangat gembira, dan dia segera maju untuk membungkuk. Salam, Tuan Dewa Leluhur. Orang-orang dari klan Luo semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Banyak dari mereka santai, dan mereka membungkuk pada sosok biru itu. Orang-orang dari klan Luo di Pulau Wumeng tampak bersemangat, sedangkan para kultivator dari 3 pulau lainnya memiliki ekspresi yang lebih rumit. Meskipun kebanyakan dari mereka seperti klan Luo, beberapa dari mereka terlihat sedikit tidak wajar. Meskipun saya telah menjalani pelatihan tertutup tahun-tahun ini, saya tahu situasi di pulau-pulau ini dan area Laut Blackwing dengan sangat baik, kata sosok biru itu. Mendengar ini, ekspresi Taiyan dan 2 orang lainnya membeku. Luo Feng, kamu telah mengelola Pulau Wumeng dan 3 pulau lainnya dengan baik tahun ini. Botol ramuan bulan misterius ini adalah hadiahmu. Sosok biru itu melambaikan tangannya, dan cahaya biru jatuh di depan Luo Feng. Cahaya biru menghilang, dan botol batu giok putih terungkap. Luo Feng sangat terkejut. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Dewa Leluhur. Melihat ini, jejak kecemburuan muncul di mata Taiyan dan 2 orang lainnya. Ramuan bulan misterius adalah ramuan yang terkenal, dan itu memiliki efek yang baik pada kultivasi dewa sejati. Namun, itu sangat jarang. Di seluruh area Laut Blackwing, itu hanya bisa dibeli di Pulau Blackwing. Bekerja keras pada kultivasimu, dan berusaha untuk menerobos alam secepat mungkin dan mencapai peringkat karma abadi asli, kata sosok biru itu lagi.
Aku tidak akan mengecewakanmu, dewa leluhur. Luo Feng mengangguk berat. Tai Yan, Chen Zong, dan Ling Yun, kalian bertiga telah bekerja keras selama ini. Ketiga harta karun spiritual ini untukmu. Sosok biru itu melambaikan tangannya lagi, dan 3 sinar cahaya terbang dari tangannya dan mendarat di depan ketiga orang itu. Saat cahaya menghilang, itu berubah menjadi 3 harta karun yang bersinar. Tongkat ruyi hijau zamrud, mutiara putih, dan pita kuning kecil. Fluktuasi kekuatan Dharma dari 3 harta sangat kuat. Mereka semua adalah harta karun spiritual terkemuka, hanya 1 langkah dari senjata dewa. Tai Yan dan 2 orang lainnya sangat gembira. Mereka menyimpan harta dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Sosok biru itu melambaikan tangannya lagi, dan cahaya biru terbang keluar dan mendarat di depan Luo Feng. Itu adalah perangkat surgawi penyimpanan. Ini beberapa ramuan dan sumber daya. Luo Feng, kamu bertanggung jawab untuk mendistribusikannya. Lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Pulau Wumeng, kata sosok biru itu. Iya, Luo Feng menerima perintah itu dengan sungguh-sungguh. Adapun pertempuran baru-baru ini antara Pulau Blackwing dan Pulau Bulu Hijau, itu tidak ada hubungannya dengan Pulau Wumeng kita. Untuk menghindari keterlibatan, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang dilarang meninggalkan pulau. Pulau-pulau di Pulau Wumeng akan disegel untuk jangka waktu tertentu, kata sosok biru itu. Keputusan Han Li sesuai dengan harapan Luo Feng dan yang lainnya, dan mereka menerima perintah itu secara serempak. Semuanya, jangan khawatir. Bersamaku, aku akan melindungimu, kata sosok biru itu sambil mengalihkan pandangannya ke semua orang. Iya. Ketika semua orang mendengar kata-kata percaya diri sosok biru itu, hati mereka langsung menghangat, dan mereka berkata serempak. Sosok biru itu mengangguk. Dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Sosoknya berubah menjadi bayangan biru, dan dia terbang ke kejauhan. Dalam sekejap, dia menghilang ke cakrawala. Tai Yan dan 2 orang lainnya saling memandang saat sosok biru itu menghilang di kejauhan. Keraguan dan pemikiran lain yang mereka miliki sebelumnya telah menghilang, dan digantikan oleh rasa iri dan hormat. Beberapa hari kemudian, di sebuah pulau kecil yang jaraknya puluhan ribu mil, Han Li yang tadinya duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Melalui informasi yang dikirim kembali oleh inkarnasi Dewa Bumi, dia mengetahui bahwa 4 pulau di Pulau Wumeng telah mengaktifkan batasan perlindungan pulau itu, menyegel pulau-pulau itu, dan memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Ini secara alami direncanakan olehnya sebelumnya. Penyegelan pulau akan mencegah pertempuran antara Pulau Blackwing dan Pulau Bulu Hijau semaksimal mungkin. Itu akan sangat mengurangi kemungkinan identitasnya terungkap, dan dia bisa mengasingkan diri dengan damai. Dengan pemikiran ini, dia bangkit dan pergi ke kebun herbal tempat tinggal gua. Saat ini, kebun herbal dengan keliling hampir 300 meter ini telah dibagi menjadi puluhan area dengan berbagai batasan cahaya spiritual. Lingkungan setiap daerah berbeda, dan cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan roh. Beberapa area panas, beberapa dingin, dan beberapa langsung diblokir oleh pembatasan Han Li. Di dalamnya gelap gulita, seolah-olah sudah larut malam. Meskipun berbagai ramuan roh telah disimpan dalam tas penyimpanan untuk jangka waktu tertentu dan agak lelah, mereka sekarang ditanam kembali sesuai dengan kebiasaan mereka yang tumbuh, dan dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Selain itu, ia juga menanam beberapa biji ramuan roh yang baru saja diperolehnya, termasuk kacang betina lainnya. Saat ini, jumlah tentara Dao di tangannya terlalu kecil, dan peran yang bisa mereka mainkan terbatas. Jika jumlahnya cukup, mereka akan sangat berguna. Di antara ramuan roh ini, buah roda 10.000, bunga jatuh, dan teratai kristal darah adalah 3 ramuan roh utama untuk pil roda 10.000. Secara alami, Han Li sangat mementingkan mereka.
Dia menanamnya di tempat terbaik, dan tanah roh yang digunakan juga yang terbaik. Secara khusus, dia menghabiskan banyak usaha untuk membuat kolam roh untuk teratai kristal darah yang telah dia lelang, dan menanamnya di dalamnya.